Dukung like, komen, subscribe channel Mimin Kakak dan jangan lupa diklik tombol notifikasinya agar tetap update semua cerita Mimin. Terima kasih banyak untuk kakak yang sudah subscribe channel Mimin. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Bang bang bang. Setelah pertempuran menghilang di langit, tubuh Xiao Yi dan Long Yi terbang pada saat yang bersamaan. Apakah kamu semua baik-baik saja? Melihat ini, Xiao Yan menyebarkan jejak kekuatan api suci kaki, dan kemudian menarik mereka berdua ke depannya. Tidak apa-apa, aku hanya tidak menyangka bahwa Qin Tian memiliki keraguan tentang bertarung denganku sebelumnya. Xiao Yi dan Qin Tian melawan tak lama setelah itu, tetapi dia ditolak olehnya pada saat terakhir, menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatan gabungan dari 8 orang Ye Mo bukanlah masalah sepele. Long Yi berubah menjadi sosok, tetapi napasnya sedikit lemah. Hahaha, Mu Yingying, kamu akhirnya muncul. Setelah melakukan semua ini, Qin Tian penuh dengan tawa. Itu berhasil, Qin Tian berhasil. Ketika dia pertama kali datang ke sini dan melihat Mu Yingying, Qin Tian berpikir bahwa jika dia bisa menangkap Mu Yingying, maka dia akan dapat sepenuhnya melahap api suci di tubuhnya, belum lagi benua roh yang mendalam. Aku takut bahwa yang lain melawan Kaisar Benua Sifang akan menjadi sesuatu di sakunya sendiri, jadi dia menyembunyikan kekuatannya dan bernegosiasi dengan Xiao Yi. Bahkan jika Xiao Yi adalah peri api, bagaimana dia bisa begitu buntu dengan Qin Tian, yang begitu kuat sebagai pertempuran Kaisar? Panjang. Oh, apakah kamu menungguku? Tetapi ketika Mu Yingying mendengar kata-kata itu, dia tidak bisa menahan senyum. Ada banyak bahaya dalam senyumnya. Api biru-biru dengan sedikit kegembiraan, perlahan berdetak, dan Mu Yingying menatap Qin Tian dengan senyum yang indah. Orang ini memiliki kekuatan di tengah-tengah One Star Fighting Immortals. Ye Mo, mari kita bentuk formasi. Seng Yan dan Xiao Yan tidak dapat melarikan diri kali ini. Dan melihat Mu Yingying yang biru, dan Xiao Yan, Qin hari itu adalah senyum gila. Apakah orang ini gila? Melihat adegan ini, Xiao Yi dan Long Yi saling berpandangan. Meskipun mereka berdua langsung dikalahkan dalam pertempuran, tetapi kekuatan keduanya ada di sana, bisakah Qin Tian berani mengabaikan mereka? Oke, Ye Mo mendengar kata-kata itu, dan tanpa ragu-ragu, dia langsung berteriak. Arai, saat suara Ye Mo baru saja jatuh, 9 anggota Legiun Kecanduan Naga yang tersisa, dengan Qin Tian sebagai pusatnya, dan 8 lainnya mengepung Qin Tian untuk membentuk lingkaran. Puff, setelah beberapa saat, seteguk darah merah tua menyembur keluar dari 8 orang, dan kemudian menyembur ke arah Qin Tian di tengah lingkaran. Tabrakan. Dengan munculnya adegan ini, mata Xiao Yi dan Long Yi menjadi aneh pada saat yang sama, karena tampaknya ada jejak kurungan dan isolasi dalam darah. Orang ini, keduanya saling memandang, dan kemudian kekuatan di tubuh mereka muncul, karena mereka bisa mencium sinyal yang sangat berbahaya dari serangan Qin Tian dan yang lainnya saat ini. Setelah menunggu bertahun-tahun, hari ini akhirnya tiba. Dan Qin Tian, dengan sebanyak 8 kelompok darah merah tua mengambang di sekitar, tersenyum pada Mu Yingying biru pada ketinggian di bawah 0. Ada yang salah dengan 8 kelompok darah merah tua di luar orang ini. Dan Mu Yingying yang biru-biru memimpin, meninggalkan Xiao Yan dan yang lainnya, lalu menyerang Qin Tian, mengalahkan Qin Tian, untuk memiliki kesempatan hidup. Kekuatan api suci memang sangat kuat, tetapi dengan benda ini, kekuatan api suci tidak berguna bagiku untuk sementara. Fusion, jimat anti-inflamasi. Seseng Yan bergegas ke arahnya, Qin Tian tidak memiliki sedikit rasa takut, tapi bersiul panjang. Suara Qin Tian baru saja jatuh. Segera, 8 kelompok darah merah gelap di depannya tiba-tiba berputar dengan kecepatan tinggi, dan kemudian lingkaran aura berwarna darah terus menyebar. Itu tidak bagus. Aku tidak bisa membiarkan benda itu menyatu. Tapi Xiao Yan di bawah tiba-tiba berteriak. Dengan persepsinya, dia bisa dengan jelas merasakan kekuatan misterius yang terkandung dalam 8 kelompok darah merah tua ini. Kekuatan itu telah tingkat isolasi tertentu dari api suci, tetapi terintegrasi olehnya. Saya khawatir api suci akan kehilangan kekuatannya untuk sementara. 8,1, Zhong Wen Wang Oo, Hi, 8M. Ya, Azure Mu Yingying melirik Xiao Yan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan kemudian nyala api biru terang di tubuhnya perlahan muncul di batu giok tangan, tampaknya sedang mempersiapkan serangan mengerikan terhadap Qin Tian. Sudah terlambat, Qin Tian tertawa terbahak-bahak tepat saat serangan Mu Yingying yang biru-biru hendak menyerang.
Dan saat suara Qintian jatuh, 8 darah merah tua telah menyelesaikan fusi pada saat ini. Pada titik ini, rune misterius yang dibungkus dengan aura berwarna darah perlahan muncul di langit. Di atas rune, sepertinya mengandung kekuatan misterius. Jari Bingling. Pada saat ini, serangan biru Mu Yingying akhirnya melesat ke arah Qintian. Api biru menunjuk langsung ke Qintian, dan di mana nyala api lewat, es dan salju terbang, dan suhunya anjlok. Tak tertahankan, ketika Qintian melihat ini, dia tidak bisa menahan senyum, dan kemudian langsung memegang rune berwarna darah di tangannya, mengabaikan serangan Azure Mu Yingying. Puff! Ketika serangan Mu Yingying biru-biru menghantam Qintian, itu tidak meledak seperti yang diharapkan. Sebaliknya, itu tiba-tiba ketakutan seolah-olah api menabrak lautan. Itu berubah menjadi gelembung dan menghilang. Namun, karena serangan yang begitu kuat ditentang oleh Qintian, sebuah retakan mencolok muncul di rune berdarah. Brengsek, rune ini benar-benar bisa membuatnya mengabaikan kekuatan api suci. Mu Yingying yang biru-biru secara alami membuat gerakan kecil, tetapi di atas hancurnya rune berwarna darah, dia dan Xiaoyan mungkin tidak bisa melakukannya, melarikan diri dari cakar Qintian. Yemo, Xiaoyan dan Mu Yingying serahkan padaku. Yang lain yang bertanggung jawab. Setelah Qintian selesai berbicara, dia meraih rune berdarah dan menembak langsung ke Xiaoyan dan Mu Yingying. Xiaoyan, mendengar Qintian seperti ini, baik Xiaoyi dan Long Yi mendongak, mereka hanya ingin menyelamatkan Xiaoyan, tetapi mereka terjerat oleh Yemo dan yang lainnya. Balas dendam Xuanmo, aku akan membantunya untuk membalasnya. Dan jangan khawatir, ketika aku membawamu kembali, kamu akan dapat melihat saudaramu Yanqi, bukankah kamu selalu ingin melihatnya? Qintian muncul retret Xiaoyan dan Azure Mu Yingying diblokir, dan mereka segera berkata. Petik 2 petik 2. Azure Mu Yingying mendengar kata-kata itu, tetapi hatinya sedikit terkejut. Jelas, kata Yanqi, dapat memengaruhinya kapan saja. Ini merepotkan. Xiaoyan tidak bisa membantu tetapi berkata ketika dia melihat situasi di jalan buntu. Dia hanya memegang 2 Saint Flame Crystals di tangannya, yang merupakan bukti terakhir Xiaoyan. Tanpa kekuatan api suci, kalian berdua adalah sampah di mataku. Silakan. Qintian selesai berbicara, kecepatannya meroket, dan dia menembak langsung ke Xiaoyan dan Wei Lan Mu Yingying. Namun, tepat ketika murid Xiaoyan dengan gila memutuskan untuk menggunakan pilihan terakhir, darah di tubuhnya samar-samar memancarkan aura yang berapi-api. Wosh wosh. Tetapi ketika kekuatan Qintian berhasil, ada beberapa suara angin yang pecah di langit yang jauh, dan dendam warna-warni yang mengandung kekuatan mengerikan langsung mengenai serangan Qintian. Merusak, pukulan Qintian gagal, dan kemudian dia mengangkat kepalanya dengan bingung, tetapi setelah melihat orang itu datang, perasaan berat muncul di hatinya. Keluarga Medusa, Shefu, mengapa kamu merusak hal-hal baik dari keluarga kerajaan Xuanlingku? Apakah kamu tidak ingin sepenuhnya berubah menjadi musuh bebuyutan dengan keluarga kerajaan Xuanlingku? Qintian tidak bisa menahan raungan setelah melihat siapa yang datang. Karena yang menghentikan serangannya adalah Shefu dari klan Medusa dengan kekuatan setengah abadi, dengan tambahan Raja Ular yang mendekati kekuatan puncak Kaisar Do, dan 3 Kaisar Do bintang 9, pembangkit tenaga listrik, barisan ini bisa dikatakan sangat besar. Qintian, Anda telah berulang kali memimpin orang-orang kuat dari klan untuk masuk ke wilayah klan Medusa kami, dan peri buku akun ini belum menetap dengan Anda. Tubuh tua Shefu tiba-tiba terkejut, dan kekuatan tirani mengikuti, dan tiba-tiba tongkat kerajaan muncul di telapak tangan, yang dirobohkan dengan keras di kehampaan. Tabrakan. Saat tongkat ular Shefu dirobohkan, ular raksasa energi berwarna tiba-tiba muncul dari bagian bawah tongkat ular, dan meraung menuju Qintian. Sial, melihat ini, Qintian melambaikan tangannya dan memblokir serangan Shefu secara langsung, tetapi ekspresinya menjadi sangat jelek, karena dia tahu bahwa jika Shefu dan yang lainnya bersikeras membantu Xiaoyan, menambahkan Xiaoyi dan Long Yi, aku takut bahwa Xiaoyan benar-benar dapat melarikan diri hari ini. Shefu, apakah kamu ingin menghancurkan masa depan klan Medusamu untuk anak laki-laki berbulu? Qintian juga tahu bahwa 5 klan Medusa di depannya cukup kuat, dan segera kehilangan momentum mereka sebelumnya. Anak kecil, Xiaoyan adalah bangsawan dari klan Medusa kami. Jika keluarga kerajaan Xuanling Anda bersikeras untuk mempertahankannya, klan Medusa saya tidak takut berperang dengan Anda. Menghadapi ketegasan Qintian,
tubuh tua Snakefu berdiri, tegak dan tidak takut sama sekali. Kapan kakak senior Xiaoyan memprovokasi orang-orang kuat dari keluarga Medusa? Atau para bangsawan dari keluarga Medusa? Ketika para murid paviliun Fenxiang mendengar ini, mereka tidak bisa tidak terkejut, dan segera mengalihkan pandangan mereka ke Fenxiang. Bagian atas paviliun melemparkannya. Orang ini, dan Zujin dan yang lainnya semua saling memandang. Jelas keluarga Medusa akan melindungi Xiaoyan seperti ini, bahkan jika mereka tidak tahu tentang Xiaoyan dan keluarga Medusa. Kenapa kamu diam saja? Ayo pergi. Jika kamu tidak punya tempat tinggal, pergilah ke wilayah klan Medusa kami. Ketika Xiaoyan dan Azure Mu Yingying terkejut, sosok ular Fu berdiri di sampingnya, pria dengan semangat yang cukup baik memarahi Xiaoyan. Ayo pergi. Melihat ini, Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Dia meraih tangan Giok Mu Yingying dengan satu tangan, dan kemudian kecepatannya meroket, dan dia melarikan diri langsung ke kejauhan. Baru sekarang Xiaoyan tahu bahwa orang yang baru saja keluar dari tubuhnya adalah orang kuat dari klan Medusa. Lagi pula, Xiaoyan dan Cailin sudah menikah, jadi tubuh Xiaoyan kurang lebih terlibat. Menelan darahnya, dari ular piton. Hei, kamu, Mu Yingying yang berwarna biru hanya ingin mengatakan sesuatu, tetapi ada sedikit kelainan di tubuhnya. Sial, aku memohon padaku untuk keluar sekarang, dan sekarang, kata Azure Mu Yingying, perlahan menggelengkan kepalanya. Saat berikutnya, aura biru perlahan mundur ke dalam tubuh, dan aura familiar muncul dari Xiaoyan. Apakah kamu baik-baik saja? Xiaoyan bertanya sambil berlari, jelas bahwa Mu Yingying saat ini adalah tubuhnya. Itu adalah roh api suci barusan. Setelah Mu Yingying kembali normal, aura di tubuhnya sangat lemah, tetapi telapak tangannya ditarik oleh Xiaoyan, dan ada sedikit warna merah di tubuhnya, wajah cantik. Xiaoyan, kemana kamu berlari? Yemo tidak bisa menahan diri untuk mengatakan kapan Qintian dihentikan sementara oleh Sefu. Lawanmu, adalah kami. Ketika 8 orang Yemo berpisah dan menjebak Xiaoyi dan Long Yi, satu demi satu sosok tirani lainnya langsung menghentikan Dragon Addiction Legion. Bajingan, 3 terkuat di antara 8 pemimpin klan Medusa. Wajah Yemo juga sangat jelek saat ini, karena 8 pemimpin klan Medusa kecuali Raja Ular yang menghentikan mereka, suku, ketiganya memiliki kekuatan bintang 9 Dodi, dan klan Medusa yang kuat pada dasarnya licik dan semangat juang mereka sangat beracun, dan beberapa orang kuat dengan level yang sama bisa melawan mereka. Kapan Xiaoyan berteman dengan keluarga Medusa yang kuat? Meskipun hubungan antara paviliun Fenxiang dan keluarga Medusa baik, tidak cukup baik untuk mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya, terus berbicara. Xiaoyi, Long Yi, kamu pergi dulu, kami bertanggung jawab di sini. Kata Sefu kepada Xiaoyi dan Xiaoyi ketika Xiaoyan dan Mu Yingying langsung melarikan diri. Xiaoyi dan Long Yi mengangguk ketika mereka melihat ini. Mereka tahu bahwa karena Sefu dan rombongannya berani datang, mereka pasti sudah siap. Ayo pergi. Xiaoyi dan Long Yi saling memandang, dan kemudian aura di tubuh mereka melonjak, menembus pengepungan legiun pecinta naga dalam sekejap, dan kemudian menuju wilayah gurun klan Medusa. Ular Fu, Raja Ular, kali ini, kalian semua harus mati. Melihat Xiaoyan dan keempatnya melarikan diri satu demi satu, ekspresi Qintian menjadi sangat aneh. Hahaha, Qintian, Anda memiliki banyak kekuatan sebagai immortal yang berjuang. Raja Ular di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak jatuh ke dalam lubang. Karena kamu membiarkan mereka pergi, maka ambil nyawa kalian berlima untuk melawan. Kata Qintian dengan sinis. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan ini. Tepat ketika suara Qintian jatuh, ketika 8 anggota Legiun Kecanduan Naga lainnya membungkus 5 orang termasuk Sefu, seorang gadis muda berkata dengan senyum hippie. Piton menelan 3 warna, tidak bagus. Blokir ruang. Qintian terkejut ketika dia melihat tanda khusus di tubuh gadis itu. Sudah terlambat. Puff. Gadis itu berkata dengan lembut, dan segera berubah menjadi ular piton menelan 3 warna. Ekornya yang besar menamparkan keras ke arah ruang di depannya, yang semuanya adalah saluran luar angkasa, muncul secara langsung. Ular hanya 5 orang yang melihat ini, tidak lagi ragu, melangkah ke dalamnya, menghilang. Sialan, kekuatan ruang di antara 3 warna. Qintian tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi ketika dia melihat Sefu yang menghilang dan kelompoknya. Kekuatan luar angkasa semacam ini berasal dari darah,
bahkan Douxian Qintian tidak dapat menahannya. Ayo pergi. Melihat kota sungai darah yang hancur, Qintian melemparkan jejak kebencian pada beberapa orang di paviliun Fen Xiang dan Zujin, dan kemudian berbicara. Baru saja selesai berbicara, ketika 9 anggota Dragon Addiction Legion akan langsung menghilang di sini. Hei, Legiun Pecinta Naga ini benar-benar tidak bijaksana. Seluruh Legiun Pecinta Naga dikirim untuk menangkap Xiao Yan, seorang kaisar petarung bintang 7 tingkat menengah, dan akhirnya dipaksa keluar dari 2 pertarungan abadi dan setengah abadi, dan pembangkit tenaga listrik dari klan Medusa. Saya takut kali ini. Petik 2. Kali ini, mereka tampaknya menendang pelat besi. Beberapa orang yang menonton kesenangan menyaksikan semua pesta pergi dan tidak bisa menahan tawa. Murid Fen Xiangge, kembali ke sekte. Kali ini, kita harus mengumpulkan kekuatan dari berbagai sekte super di Xuantian Santian untuk memakzulkan keluarga kerajaan Xuanling. Dan Zujin meninggalkan kalimat seperti itu dan segera menghilang. Begitu kata-kata Zujin acak jatuh, semua orang kuat di sekitar tahu bahwa Xuan Santian benar-benar akan berubah kali ini. Karena orang-orang yang hadir dapat mencium jejak aura jahat dari orang-orang di Dragon Addiction Legion barusan. Wuhuhu, di gurun emas di mana-mana, suara angin yang pecah bisa terdengar tanpa henti. Gurun telah menjadi daerah terlarang bagi manusia sejak zaman kuno. Di sini, manusia secara bertahap akan terpojok karena kekurangan air dan makanan. Mereka akan tinggal di gurun sepenuhnya dan berubah menjadi tulang putih, sehingga mereka memiliki nama gurun, gurun kematian. Badai gurun yang mengerikan. Pada saat ini, di gurun kematian, 2 sosok terbang satu demi satu. Kedua orang ini adalah Mu Yingying dan Xiao Yan. Di depan mereka berdua, badai gurun dengan ketinggian puluhan meter terbentuk, tetapi itu tidak mempengaruhi mereka berdua. Kemana kita akan pergi sekarang? Mu Yingying bertanya sedikit, tampaknya di padang pasir, dia benar-benar kehilangan arah. Namun, wajah Mu Yingying sangat jelek saat ini. Jelas, apakah itu karena tubuhnya atau api suci di tubuhnya, dia jatuh ke kondisi lemah begitu dia datang ke depan. Mari kita pergi ke wilayah keluarga Medusa dulu. Para senior yang baru saja menyelamatkan kita juga memberi tahu kita. Saya pikir mereka seharusnya tidak memiliki niat jahat. Kata Xiao Yan, meskipun Mu Yingying kehilangan arah, Xiao Yan dengan pingsan jejak darah skala berwarna di tubuhnya, Yan dapat dengan jelas mengidentifikasi lokasi keluarga Medusa. Xiao Yan, Mu Yingying memperhatikan Xiao Yan bersiap untuk bergerak, dan tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, dengan sedikit lebih banyak kekhawatiran dalam suaranya. Ada apa? Xiao Yan berbalik dan bertanya dengan bingung. Saudaraku, apa yang terjadi? Mu Yingying bertanya, masih tidak mau menyerah. Jelas, ketika Yan Qi diselamatkan, setelah pemeriksaan Fen Tian, tidak ada bahaya keamanan yang ditemukan, tetapi mengapa ada pemberontakan? Mengganggu Mu Yingying. Senior Yan Qi seharusnya memiliki beberapa kekuatan klan jahat luar angkasa yang tersisa di tubuhnya setelah ditangkap oleh keluarga kerajaan Xuanling, jadi dia dikendalikan oleh klan jahat ekstrateritorial. Hal semacam itu, bahkan jika itu sekuat Fen Tian senior, belum menemukannya. Kata Xiao Yan Wei. Tapi bukankah api suci adalah racun paling mematikan bagi ras jahat di luar dunia? Bagaimana bisa dikendalikan? Mu Yingying masih bingung. Aku juga tidak tahu, tapi jangan khawatir, aku akan menyelamatkannya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berkata, dan setelah melihat suasana hati Mu Yingying yang hilang, dia buru-buru menambahkan kalimat. Saudaraku benar-benar membantu Zhou, tolong kenali dia pada akhirnya. Mata besar dan gesit Mu Yingying berkilat dengan jejak kelainan. Ah, Xiao Yan buru-buru mengikuti setelah melihat ini. Tidak lama kemudian, istana kristal bawah tanah klan Medusa. Ular tua, melihat Sefu kembali dengan beberapa orang lainnya, pembangkit tenaga listrik lainnya dari 8 suku utama Medusa yang sudah menunggu di sini berkata dengan hormat. Duduklah, Sefu berkata sedikit, dan kemudian berdiri tepat di depan tahta kristal, menghadap jauh dari banyak pria kuat dari keluarga Medusa. Adapun Xiao Yan, Mu Yingying, dan Xiao Yilongyi, mereka berempat berada di belakang Sefu dan tidak mengatakan sepatah kata pun. Bahkan jika dia tidak perlu merasakannya dengan sengaja, Xiao Yan tahu bahwa yang terlemah dari banyak pembangkit tenaga listrik yang berdiri di sini saat ini mungkin telah mencapai tingkat kesempurnaan Kaisar Do Bintang 8, dan ada lebih banyak dari Bintang 9. Kaisar Do.
Dan semua orang juga tahu bahwa kemarahan yang diam-diam seperti itu, jelas akan terjadi sesuatu. Ular tua, Raja Ular, aku akan membuka jendela atap dan mengatakan sesuatu yang cerah. Untuk anak laki-laki berbulu seperti itu, untuk menggunakan kekuatan keluarga Medusa kita, dan memiliki keluhan yang lebih berat dengan keluarga kerajaan Xuanling, apakah itu layak? Itu, dan keheningan itu tidak berlangsung lama. Setelah beberapa saat, di kursi itu, seorang lelaki tua dengan mata kesal menatap Xiao Yan dan berkata, "Di antara klan Medusa hari ini, 8 suku besar secara bertahap bergabung di bawah kepemimpinan Ratu Medusa. Sayang sekali kalian berempat abadi dan menolak untuk bergabung." Dan Raja Ular di sebelah Sefu berteriak dengan marah, berkata langsung, Raja Ular, kamu tidak perlu menggunakan Ratu Medusa untuk menekanku. Meskipun dia telah memperoleh warisan dari 10 warna menelan piton, dia adalah orang luar, jadi bagaimana dia bisa seperti kita?" Orang tua di atas masih berkata, "Merbal, jangan pergi terlalu jauh. Jika bukan karena Ratu Medusa, aku khawatir kamu akan mati puluhan kali." Melihat sosok yang berceloteh di kursi, Raja Ular mau tak mau mengaum. "Kami berempat sangat menentang aturan Ratu Medusa. Dan manusia ini, mari kita berikan kepada keluarga kerajaan Xuanling sesegera mungkin untuk berlindung. Jika tidak, kami akan menarik serangan dari keluarga kerajaan Xuanling. Klan Sa akan sangat rusak," kata Mubar di kursi. Mobal, pemimpin suku ular hitam di antara 8 suku utama keluarga Medusa, telah mencapai level Kaisar Petarung Bintang 9 giliran 3. "Sister Cailin bukan orang aneh. Kamu berbicara omong kosong." Begitu suara Mubar jatuh, seorang gadis dengan lampu 3 warna di sebelahnya sedikit bertanya, "Oke, ini waktunya antara orang dewasa. Xiao Qing, turunkan dia." Setelah Sefu selesai berbicara, Xiao Qing segera muncul dan menurunkan sacai Swallowing Piton. "Wah, karena masalah ini karena kamu, terserah kamu untuk menyelesaikannya." Sefu mengabaikan Mubar dan berkata kepada Xiao Yan. Baru saja, Sefu membawa Raja Ular dan 3 pemimpin suku untuk menyelamatkan Xiao Yan, dan kelimanya secara alami merawat Xiao Yan. Namun, masih ada 4 pemimpin yang tidak puas dengan Ratu Medusa dan Xiao Yan, itulah sebabnya situasi mereka sekarang. Ya, Xiao Yan setuju dengan lembut, dan kemudian berjalan menuju Mobal. Adapun Xiao Yi dan Long Yi, kekuatan di dalam tubuh sedikit melonjak jelas, begitu Mobal melancarkan serangan, keduanya akan menembak tanpa ragu-ragu. "Kamu adalah manusia yang sering disebut Ratu." Mobal memperhatikan Xiao Yan berjalan ke arahnya, dan mau tidak mau bertanya, karena manusia ini sangat lemah, dan hanya memiliki kekuatan tingkat menengah dari Kaisar Bintang 7 Do, meskipun dia ada kekuatan misterius dalam dirinya yang membuatnya cukup takut. "Kemanapun kamu pergi, masalah akan mengikuti." Xiao Yan berkata pada dirinya sendiri dengan lembut. Bum bum bum. Begitu suara itu jatuh, jejak darah yang mengandung 9 warna di tubuh tiba-tiba keluar dari tubuh. Darah ini ditinggalkan oleh Cailin di tubuh Xiao Yan saat berada di benua Doqi, bahkan Xiao Yan baru menemukannya sekarang. Puff! Dengan munculnya setetes darah ini, wajah Mobal sangat berubah, dan bahkan tubuhnya tidak menurut, dan langsung membungkuk pada Xiao Yan. Tapi apa masalahnya? Xiao Yan meminta Mobal untuk berlutut saat dia melihat Mobal, dengan sedikit keseriusan. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Warcraft, yang paling tabu adalah kekuatan darah. Selama kekuatan darah cukup murni, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Mengapa kamu memiliki darah piton menelan 9 warna di tubuhmu? Mobal mengangkat kepalanya dengan susah payah dan menatap Xiao Yan dengan heran. Karena, dia adalah istriku. Ketika banyak pembangkit tenaga Medusa terkejut, sebuah suara perlahan keluar dari mulut Xiao Yi, dan seluruh Crystal Palace seperti guntur. Apa? Begitu suara Xiao Yan jatuh, di seluruh Crystal Palace, kecuali Sefu, kekuatan klan Medusa lainnya semuanya terkejut. Seberapa kuatkah Ratu Medusa hari ini? Pembangkit tenaga listrik tingkat kesempurnaan Douxian Bintang 1. Pria di depannya benar-benar mengatakan bahwa Ratu Medusa adalah istrinya. Kata-kata sombong seperti itu mungkin akan ditembak mati oleh keluarga Medusa yang kuat. Pernikahan dan cinta keluarga Medusa berbeda dengan manusia. Para wanita keluarga Medusa lebih memilih pria yang lebih kuat dari diri mereka sendiri, dan tidak menganggap mereka yang lebih lemah dari diri mereka sendiri. Jadi ketika Xiao Yan mengatakan ini,
hampir tidak ada yang percaya. "Nak, kamu bisa makan nasi. Kamu tidak boleh bicara omong kosong." Meskipun Mobile tidak puas dengan aturan Ratu Medusa, dalam analisis terakhir, Ratu Medusa juga merupakan keberadaan seperti dewa dalam pikiran mereka, jadi dihina oleh laki-laki manusia yang lemah, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengaum. Jika kata-katanya benar atau salah, saya percaya bahwa senior Shefu secara alami akan tahu. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, darah yang memancarkan 9 warna cahaya sedikit menghilang ke arah Shefu. "Itu benar, Ratu hanya bisa berbicara denganku tentang masalah ini. Ratu berasal dari alam yang lebih rendah, di mana dia memiliki suami manusia. Dan ini membuat Xiaoyan merasakannya, darah." Shefu juga mencium bau yang sama dengan Ratu Medusa, dan mau tidak mau mengatakannya. Bagaimana mungkin, bahkan jika Shefu berbicara, 8 pemimpin lainnya masih terkejut. Orang yang kuat seperti Ratu Medusa harus memiliki pasangan yang sangat baik. Bagaimana mungkin manusia yang begitu lemah? Tidak peduli apa, dia adalah istriku. Xiaoyan juga melihat orang-orang kuat ini, membuat suara. Namun, suara Xiaoyan kali ini jelas bukan untuk mereka, tetapi untuk Mu Yingying. Xiaoyan percaya bahwa dia bukan orang baik, tetapi dia juga bisa samar-samar merasakan kasih sayang Mu Yingying untuknya. Sejauh ini, saya khawatir dia hanya bisa menggunakan masalah Cailin untuk membuatnya ingin berhenti. Istri, Mu Yingying tidak mengerti apa yang dimaksud Xiaoyan pada awalnya, tetapi hanya setelah dia mengatakannya untuk kedua kalinya. "Xiaoyan, apakah kamu dari keluarga?" Mu Yingying memandang Xiaoyan dan berkata, suaranya penuh dengan kesedihan. Mu Yingying berubah menjadi manusia, dan akhirnya bertemu dengan seorang pria yang disukainya. Pada akhirnya, dia benar-benar mengatakan pada dirinya sendiri bahwa dia sudah menikah. Dia adalah seorang pria keluarga. "Maaf, aku berbohong padamu tentang ini. Sudah lama sekali, sebenarnya, apa yang ingin saya katakan sejak lama hanyalah bahwa saya tidak pernah punya kesempatan." Xiaoyan memandang pupil Mu Yingying, dan jejak air mata tidak bisa menahan untuk melampiaskan, dan kata meminta maaf. "Maaf, meminta maaf sudah cukup. Apakah kamu keluarga? Lalu apa yang aku lakukan padamu selama ini?" Mu Yingying berkata dengan suara menangis, berjalan menuju Xiaoyan selangkah demi selangkah, dia sudah menangis. "Maaf." Melihat ini, Xiaoyan tidak punya pilihan selain menggelengkan kepalanya. Xiaoyan tahu bahwa daripada membuat Mu Yingying menderita di masa depan, lebih baik berbicara sekarang, jika tidak maka akan 10.000 kali lebih menyakitkan di masa depan. "Lelucon, lelucon, lelucon." Mu Yingying tiba-tiba tertawa, lalu mengangkat kepalanya ke langit, berubah menjadi bintang jatuh, dan menghilang langsung di sini. Jelas dia hanya mengalami rasa sakit saudaranya, dan akhirnya menemukan Xiaoyan, orang yang bisa dia andalkan. "Saudaraku, aku akan melihatnya." Dan Mu Yingying sangat tidak stabil dan langsung meninggalkan Crystal Palace. Pada saat itu, Xiaoyi mengatakan sesuatu, dan kemudian mengikuti. "Saya tidak bisa melihat bahwa Anda masih seorang master yang suka memprovokasi masalah." Melihat Xiaoyi dan Mu Yingying pergi satu demi satu, Long Yi berkata dengan bercanda. Kepada Xiaoyan, "Oke, ayo berbisnis dulu." Petik 2. Semoga dia baik-baik saja. Xiaoyan berkata ke tempat di mana Mu Yingying menghilang. "Senior, saya tidak tahu mengapa Anda mencoba menyelamatkan saya kali ini." Setelah mengungkapkan identitas mereka, sikap pembangkit tenaga listrik klan Medusa terhadap Xiaoyan juga telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi. Suami mertua Ratu Medusa, identitas ini saja sudah cukup untuk membuat Xiaoyan berdiri menyamping di sini. "Ayo pergi," belum lagi Xiaoyan masih memiliki kekuatan dari 9 warna langit menelan piton, meskipun sangat lemah, itu asli. Haha, petik 2, masalah ini harus dimulai dari Ratu. Melihat Xiaoyan bertanya, Shefu juga berbicara. Dan saat Shefu berbicara, 8 anggota suku lainnya mengangguk dan mendengarkan dengan seksama, karena masalah Ratu Medusa selalu menjadi topik tabu di klan. "Sekarang setelah saya memiliki kesempatan ini, saya secara alami akan menang, aku merindukannya." Ingatlah bahwa anak itu baru saja datang ke benua Xuanling, karena dia memiliki kekuatan piton menelan langit 9 warna di tubuhnya, jadi dia menjadi sasaran pembangkit tenaga listrik keluarga kerajaan Xuanling. Petik 2. Pada saat itu, kekuatannya sangat lemah. Dalam krisis, saya hanya menyelamatkannya.
Ketika dia kembali ke klan, dia menunjukkan bakat yang luar biasa. Jadi karena pada saat itu, klan Medusa kami terpecah selama bertahun-tahun, saya menggerakkan hati kasihan, langsung mengecualikan semua pendapat, dan mengirimnya ke kuil Medusa. Petik 2. Dia memenuhi harapan, dan berhasil memperoleh kekuatan piton menelan langit 10 warna, sehingga kekuatannya menembus kesempurnaan One Star Fighting Immortal. Petik 2. Tapi belum lama ini, dia sepertinya merasakan nafas yang familiar, dan nafas yang familiar itu seharusnya adalah kamu. Ya, setelah merasakan nafasmu, suasana hatinya yang biasanya tenang tiba-tiba menjadi gelisah, dan dia meninggalkan kalimat bahwa kamu dalam bahaya, aku akan pergi mencarimu secara langsung. Jadi Ratu menyelesaikan beberapa urusan keluarga, dan langsung pergi ke kota Suehe. Dan karena lelaki tua itu khawatir, dia membawa bawahan Ratu dengan beberapa kroni pergi ke sana, tetapi mereka tidak menemukan Ratu di sepanjang jalan. Karena Anda memiliki beberapa aura Ratu yang tersisa di tubuh Anda, jadi saya menyelamatkan Anda dan ingin bertanya tentang jejak Ratu. Kata Sefu sedikit. Saat suara Sefu baru saja jatuh, 8 suku lainnya juga lega. Pada saat ini, bahkan jika mereka bodoh, mereka tahu apa identitas Xiaoyan. Sepertinya kali ini, ada masalah. Dan ekspresi Xiaoyan menjadi aneh setelah mendengar ini. Tapi jangan khawatir, kekuatan Ratu saat ini dapat diselesaikan dengan 1 bintang, dan hampir tidak ada saingan di seluruh Suan 3 hari. Anda bisa menunggu di sini sampai Ratu kembali, kata Sefu Zaidu. Sekarang, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Namun, suara Xiaoyan baru saja jatuh, dan hatinya tiba-tiba menjadi tidak nyaman. Jelas ada sesuatu yang berkedip-kedip di hatinya. Raja Ular, bawa Xiaoyan turun untuk memulihkan diri. Ketika lukanya sembuh dan Ratu kembali, itu akan menjadi waktu untuk pertempuran yang menentukan dengan keluarga kerajaan Xuanling. Kata Sefu, adik Xiaoyan, tolong ikut aku. Raja Ular mendengar itu dan langsung menurunkan Xiaoyan, dan Xiaoyan juga bersiap untuk merawat luka-lukanya setelah perang. Dengan Raja Ular yang menjatuhkan Xiaoyan, Xiaoyan juga memulai perjalanan mundur. Bagaimanapun juga, fakta bahwa kali ini sekte tersebut bersaing untuk mundur dari sekte tersebut membuat Xiaoyan dengan jelas menyadari kelemahannya. Sial, kekuatan. Xiaoyan duduk di ruang batu yang tenang, mengepalkan tinjunya, dan tidak bisa menahan diri untuk mengaum. Dia tahu bahwa kali ini, jika bukan karena keberuntungan Xiao Yi dan Long Yi, serta Mu Yingying dan orang-orang kuat dari klan Medusa, aku khawatir ajalnya tidak akan jauh lebih baik. Kekuatan saat ini telah mencapai tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou, jadi mari kita bicara tentang memulihkan kekuatan terlebih dahulu. Xiaoyan juga tahu bahwa dia tidak bisa makan tahu panas dengan tergesa-gesa, dan berkata dengan suara yang dalam. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan melahap pil satu persatu, dan saat pil ditelan, kekuatan di tubuh Xiaoyan juga pulih dengan cepat, dan banyak yang pulih dalam waktu singkat. Meskipun kerusakan dalam pertempuran ini tidak kecil, ada begitu banyak obat ajaib, dan hanya masalah waktu sebelum mereka pulih. Ketangguhanmu bocah benar-benar membuat orang memukul lidah mereka secara diam-diam. Setelah beberapa jam, jimat pemakan jiwa juga melayang keluar dan berkata kepada Xiaoyan. Senior, melihat penampilan jimat pemakan jiwa, Xiaoyan juga berkata dengan hormat. Xiaoyan tahu bahwa jimat pemakan jiwa adalah 12 tentara jahat dari dunia hantu, dengan kekuatan tak terbatas, dan di dalamnya tersembunyi seorang pria kuat seperti pemakan jiwa. Kekuatanmu saat ini masih di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7. Meskipun pertempuran ini telah membebanimu, kamu telah berhasil mencapai puncak tahap tengah Kaisar Dou Bintang 7, tetapi terobosan masih satu langkah pendek, kata Soul Eater. Xiaoyan mengangguk diam-diam. Ngomong-ngomong, Seng Yanjing. Saat berikutnya, jimat pemakan jiwa berkata. Weng berdengung. Mendengar ini, Xiaoyan mengangguk, dan kegembiraan yang kuat muncul. Api jiwa berwajah hantu kristal api suci biru dengan lembut muncul di telapak tangan Xiaoyan. Bahkan jika tidak ada kekuatan yang meluap saat ini, tetapi hanya sedikit suhu ringan, Xiaoyan tahu kekuatan kuat yang terkandung dalam api jiwa berwajah hantu. Jika tidak ada yang lain, Ghostface Soul Flame peringkat setinggi 24, yang cukup untuk membuktikan kekuatannya. Anda harus tahu bahwa ketika Xiaoyan melahap batu surgawi hati api di awal, kekuatannya meroket. Cobalah dulu untuk melihat apakah itu bisa ditelan. Saat Xiaoyan melihatnya,
jimat pemakan jiwa berbicara langsung. Oke, mendengar ini, Xiao Yan mengangguk dan setuju. Saat berikutnya, dia duduk bersila langsung, dan kemudian jauh di dalam tubuhnya, Fen Jue mulai berlari dengan kecepatan tinggi, dan lingkaran kekuatan tak terlihat muncul secara langsung, membungkus wajah hantu dan nyala jiwa dengan erat. Weng Om tampaknya menyadari keinginan Xiao Yan untuk melahap dirinya sendiri dengan kekuatan tekad membara yang dilepaskan, semburan cahaya menyilaukan meletus dari kristal api suci biru. Sial, dan dengan munculnya cahaya itu, kulit Xiao Yan juga menjadi jelek. Ini benar-benar tidak berhasil. Melihat ini, Soul Eater menggelengkan kepalanya sedikit, jelas adegan ini sudah diharapkan. Senior, apa yang terjadi? Xiao Yan juga menyerah pada gagasan menelan wajah hantu dan nyala jiwa. Bagaimanapun, Seng Yanjing menghasilkan perlawanan yang begitu kuat. Menurut dugaanku, ini pasti berhubungan dengan Gorevian, kata Soul Eater, utusan setan darah. Dan ketika Xiao Yan mendengar nama itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Di Sungai Darah, kami memang membunuh Gorevian, tapi itu hanya setengah dari kekuatannya. Jika saya mengharapkannya dengan benar, satu-satunya cara untuk membunuh Gorevian adalah dengan membunuh Gorevian sepenuhnya. Kamu bisa melahap api suci ini. Bagaimanapun, api suci ini adalah yang menekan iblis darah di domain penindasan iblis. Soul Eater berkata, seharusnya begitu. Xiao Yan juga diam-diam mengangguk ketika dia mendengar kata-kata itu. Kalau begitu mari kita tunggu. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia hanya ingin menyingkirkan kristal api suci, tetapi dia menemukan bahwa di atas kristal api suci biru, api cian perlahan muncul ke dalam tubuhnya. Tanda seru, Xiao Yan mau tidak mau mengubah wajahnya seperti ini. 8,1, Zhongwen Wang O, Hi, 8M. Ini adalah, Xiao Yan mengerutkan kening, jelas tidak tahu mengapa, tapi itu dari api biru itulah saya mencium bau api suci yang lebih kuat dari api hati Tianyan saya sendiri. Petik 2. Aku tidak percaya bahwa kekuatanmu untuk membunuh setengah dari Gorevian sebenarnya telah mendapat persetujuan dari Shen Yanjing. Petik 2. Meskipun kamu tidak dapat melahapnya sekarang, kamu dapat menggunakan kekuatan Shen Flame Crystal. Jimat pemakan jiwa memang berpengetahuan luas, dan dia langsung tersenyum. Bisakah kamu menggunakannya atau tidak? Xiao Yan tertegun, dan mengatakan sesuatu sedikit. Ya, Soul Eater tersenyum. Ini menarik. Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga tertawa bahagia. Di masa lalu, di benua Douqi, jurus pamungkasnya yang paling kuat adalah perpaduan api yang berbeda. Tetapi di benua Dodi, kekuatan api yang berbeda tidak cukup untuk langsung membunuh pembangkit tenaga listrik dari tingkat yang sama, tetapi ada api suci lain. Sekarang dua api suci dapat digunakan. Xiao Yan memiliki ide gila untuk menggabungkannya, dan dia tidak perlu memikirkannya. Petik 2. Senior, junior ini memiliki permintaan yang tidak baik. Dan setelah mengumpulkan Shen Yanjing, Xiao Yan juga dengan hormat berkata kepada jimat pemakan jiwa. Bicaralah. The Soul Eater menatap Xiao Yan, seolah-olah dia sudah menebak niat Xiao Yan. Aku ingin menyelamatkan Yan Qi. Dan Xiao Yan juga berkata dengan ekspresi tegas. Hei, nak, kamu harus berpikir jernih. Yan Qi adalah api suci, bagaimana bisa dikendalikan oleh klan jahat asing? Pasti ada beberapa rahasia yang tidak diketahui di dalamnya. Dan di antara keluarga kerajaan Xuanling, aku tidak entah kenapa, tapi ada kekuatan samar yang membuatku sedikit iri, kata Soul Eater. Aku berjanji pada Mu Yingying bahwa kita bisa menyelamatkan Yan Qi, dan kita bisa dianggap bersih. Xiao Yan berkata tanpa daya. Mu Yingying, itu gadis yang baik, belum lagi dia juga api suci, haruskah kamu mempertimbangkan untuk menerimanya? Jimat pemakan jiwa tiba-tiba bercanda. Ayolah, jika kedua keluargaku tahu tentang ini, aku khawatir mereka tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Setelah jimat pemakan jiwa selesai, wajah Suner dan Cailin muncul dalam pikiran Xiao Yan. Xiao Yan tahu bahwa meskipun Suner tampak seperti gadis baik di depannya, bagaimana dia bisa menjadi orang sederhana yang bisa menjadi putri arogan dari seluruh klan kuno, belum lagi wanita cantik dengan nama galak Ratu Medusa, Skala. Jangan khawatir, bahkan jika keluarga kerajaan Xuanling ini adalah gunung pedang dan lautan api, pemakan jiwaku pasti akan menemanimu untuk menjelajah. Tapi setelah ini selesai, kamu harus mengikutiku ke dunia hantu untuk memahami beberapa keinginanku.
kata Lord of Soul Eater. Tidak masalah. Xiao Yan langsung setuju setelah mendengar ini. Tunggu saja waktu yang akan datang, saya khawatir akan ada gerakan besar di keluarga kerajaan Xuanling. Tetapi saat ini, Anda harus menyiapkan hal-hal yang melahap api suci. Tuhan dari Soul Eater berkata. Mendengar ini, Xiao Yan mengangguk diam-diam. Bahan yang dia siapkan untuk menelan api suci sudah cukup bagi Xiao Yan untuk menelan peringkat 24 itu, dan api jiwa berwajah hantu hanya dalam standar ini. Adapun hal-hal yang diperlukan untuk menelan api suci, kecuali Susengdan, yang belum disempurnakan, yang lainnya telah disiapkan. Lakukan saja apa yang Anda katakan, dan segera bersiap untuk mulai menyempurnakan pil obat. Namun, ketika Xiao Yan sedang memperbaiki Susengdan, hal-hal yang tidak diketahui terjadi di dunia luar. Di gurun kematian, adegan mengejutkan muncul satu demi satu, lagi pula, ini adalah area terlarang di dunia manusia, jadi sangat tidak ramah bagi manusia. Pada saat ini, di gurun tanpa batas, dua sosok muncul satu demi satu. Mu Yingying, kenapa kamu repot-repot? Sosok Xiao Yi datang langsung ke Mu Yingying, lalu menghentikannya untuk mundur, dan berkata dengan getir. Meskipun Xiao Yi harus mengakui bahwa kakak laki-laki tertuanya menyesali Mu Yingying di masa lalu, tetapi siapa yang akan dimaafkan surga dalam hal cinta? Mengapa? Aku melakukan yang terbaik untuk Xiao Yan, tetapi pada akhirnya dia mengatakan kepadaku bahwa dia adalah seorang pria keluarga. Aku tidak mengatakannya cepat atau lambat, tetapi pada saat ini. Lucu, Mu Yingying dihentikan oleh Xiao Yi seperti ini, dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Jelas Xiao Yan baru saja mengatakan bahwa dia adalah istriku, yang menyebabkan trauma yang sangat serius pada Mu Yingying. Aku tahu kakak tertuaku kasihan padamu, tapi dia akan membantumu menyelamatkan senior Yan Qi sebagai kompensasinya. Kata Xiao Yi. Tidak perlu, kembalilah dan beritahu Xiao Yan bahwa aku, Mu Yingying, tidak ada hubungannya dengan dia. Xiao Yan mulai sekarang. Masalah saudaraku, aku akan menyelesaikannya sendiri, aku tidak membutuhkan kebaikannya. Dan setelah Mu Yingying selesai berbicara, dadanya naik turun. Jelas, dia mengucapkan kalimat ini, dan dia merasa sangat sedih di dalam hatinya. Sabu-sabu, setelah Mu Yingying selesai berbicara, kecepatannya meroket, dan Xiao Yi benar-benar terlempar dalam waktu singkat. Saudaraku, aku tidak berdamai. Xiao Yan adalah manusia pertama yang aku suka, tetapi dia sudah memiliki keluarga, bahkan jika aku menyukainya, aku tidak bisa menghancurkan keluarga manusia, jika tidak maka akan menjadi bukan cara wanita berada di mulut manusia. Tapi aku benar-benar tidak nyaman. Xiao Yan sangat baik, aku tidak berdamai. Hatiku sakit, dan setelah Mu Yingying mengibaskan Xiao Yi, dia langsung pergi ke tempat di mana tidak ada yang peduli, duduk di atas batu, terisak dan terisak, jelas dia tidak dapat menemukannya sekarang siapapun yang dapat mengandalkan dan membantu diri mereka sendiri. Hanya saja Mu Yingying tidak tahu bahwa saat ini, dia telah datang ke tepi gurun kematian yang sepi, yaitu, area tepi yang sangat dekat dengan keluarga kerajaan Xuanling. Siapa? Kamu. Aku ingin kamu menjaganya. Dan Mu Yingying masih patah hati sekarang, dan dia bahkan tidak bisa mengangkat kepalanya untuk mengucapkan sepatah kata pun di hadapan kata-kata kasar seperti itu. Tapi begitu kata-kata itu jatuh, Mu Yingying tiba-tiba merasa ada yang tidak beres, dan buru-buru mengangkat kepalanya. Yang menarik perhatian Mu Yingying adalah seorang wanita yang mengenakan sutra dan memiliki aura yang sangat mempesona. Pinggang wanita yang anggun dan sosok yang anggun membuat Mu Yingying merasa cemburu. Yang paling penting adalah bahwa wanita ini memiliki jejak samar kekuatan 10 warna, yang perlahan bertahan, membuat Mu Yingying seperti musuh yang tangguh. Siapa kamu? Melihat sosok itu mendekat, Mu Yingying buru-buru menyingkirkan kepengecutannya, karena dia tidak berdaya sekarang, dan dia telah mendengar sebelumnya bahwa di antara manusia, ada banyak gangster dengan hati jahat yang ingin menelan mereka, api suci. Aku Ratu Baru Klan Medusa, tapi siapa kamu? Kekuatan bintang 7 Dou di pada tahap awal berani memasuki gurun kematian, bukankah kamu mati? 10 wanita kulit berwarna berkata sedikit. Suaranya cukup lembut. Wanita si Cai ini jelas-jelas Cailin. Cailin telah merencanakan untuk pergi ke kota Suhe untuk menyelamatkan Xiao Yan, tetapi ketika dia bertemu seseorang dari keluarga kerajaan Xuanling di jalan, dia seharusnya membuat kesalahan. Sekarang setelah Xiao Yan keluar dari bahaya, dia tidak punya pilihan selain kembali. Hanya saja dia baru saja kembali dan bertemu Mu Yingying.
Dengan kesempurnaan abadi pertarungan bintang 1 Cailin saat ini, dia secara alami menemukan bahwa wanita ini memiliki aura Xiaoyan yang kurang lebih, dan segera menjadi tertarik padanya. Ratu Medusa, dan Mu Yingying masih dalam kesedihan, tetapi ketika dia mendengar nama itu terdengar seperti guntur di telinganya. Apakah dia istri Xiaoyan berkata, kekuatan sempurna One Star Fighting Immortal. Tapi, lalu kenapa, setelah Cailin melaporkan identitasnya, gelombang energi hampir seperti lautan memenuhi tubuh Mu Yingying, kekuatan menakutkan seperti ini perlahan tersapu, dan pada saat yang sama, seluruh tubuh juga bersinar dengan biru-biru yang mempesona. Jelas, Mu Yingying menggunakan kekuatan roh api suci sekali lagi. Kekuatan api suci, 1 bintang Douxian tahap akhir. Dan Cailin memandang Mu Yingying seperti ini, dan mau tak mau berkata, jelas pada level Douxian, hanya beberapa aura tidak jelas yang benar-benar bisa dirasakan, roh suci rasa. Alasan mengapa Cailin melaporkan identitasnya langsung kepada Mu Yingying adalah karena dia tahu bahwa Mu Yingying adalah seseorang yang dekat dengan Xiaoyan, jadi dia sangat terbuka dan jujur. Sungguh Ratu Medusa, biarkan aku mempelajarinya hari ini. Setelah kekuatan langit biru Mu Yingying melonjak, dia berkata langsung kepada Cailin. Begitu kata-kata itu jatuh, nyala api biru yang menyilaukan menyapu dan meluncurkan serangan kuat ke Cailin. 8,1 Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Tunggu, bukankah kamu dan Xiaoyan sekte yang sama? Kenapa? Cailin hanya ingin menjelaskan, tetapi dia langsung diserang oleh Mu Yingying biru, jadi dia harus membela diri. Jangan menyebut Xiaoyan kepadaku. Menderita sampai mati. Dan setelah mendengar pembicaraan Cailin tentang Xiaoyan, Mu Yingying yang masih baik-baik saja, tiba-tiba menjadi emosional. Jika itu masalahnya, maka terserah Anda. Cailin melihat bahwa kata-kata dan bujukan yang baik tidak berhasil, dan dia segera mengumpulkan kekuatan 10 warna dan menyerang Mu Yingying. Tetapi Cailin merasa bahwa wanita ini terlihat seperti ini, dan dia harus bersamanya Xiao yang memiliki beberapa koneksi. Piton menelan 10 warna adalah tirani, tetapi bagaimanapun juga, darah berdarah dingin, jadi ia juga takut pada api, belum lagi nyala api suci, sehingga keduanya tidak dapat dibedakan untuk sementara waktu. Namun, ketika dua kekuatan abadi yang bertarung menyerang, di keluarga kerajaan Xuanling tidak jauh dari sini, sosok Yanqi perlahan muncul, jelas merasakan pertempuran yang cukup dekat. Adapun Xiaoyan dan yang lainnya, itu terlalu jauh untuk merasakannya. Rajaku, utara kota Xuanling, di tepi gurun kematian, ada fluktuasi kekuatan api suci, dan kekuatan ular sanca menelan 10 warna. Fluktuasi api suci agak mirip dengan Mu Yingying. Xuan Chang membuka mulutnya sedikit. Apakah kamu akhirnya menunggu saat ini? Yanqi, Xuan Chang, ayo pergi. Ketika Raja Xuanling mendengar kata-kata itu, dia tersenyum jahat, dan langsung menyapa dua sosok di sampingnya untuk pergi ke tempat di mana gerakan itu terjadi, baru saja terjadi. Raja Xuanling tahu bahwa jika dia ingin melahap api suci, dia hanya akan memiliki kesempatan untuk melemahkan api suci dengan menggunakan kekuatan darah dari 10 warna menelan piton. Sekarang kesempatan besar ada di depannya, Raja Xuanling tidak akan melewatkannya. Pada saat ini, kekuatan Yanqi telah mencapai tahap akhir dari Dewa Pertarungan Bintang 1, dan kekuatan Raja Xuanling telah mencapai kesempurnaan Dewa Pertarungan Bintang 1. Adapun Xuan Chang, yang seperti boneka, kekuatannya lebih menakutkan dari keduanya. Bajingan, apakah kamu gila? Setelah Cailin bertarung dengan Azure Mu Yingying, Cailin juga buru-buru berteriak. Bukannya Cailin takut pada Mu Yingying biru, tapi Cailin tidak tahu banyak tentang Mu Yingying, hanya saja dia adalah murid dari sekte yang sama dengan Xiaoyan, jadi Cailin tidak peduli dengan publik dan pribadi, pertarungan besar, tapi itu hanya bertahan secara pasif. Tapi apa yang Cailin tidak duga adalah bahwa meskipun Mu Yingying yang biru-biru ini tidak sekuat miliknya, tetapi dengan kekuatan api suci yang menakutkan, dia benar-benar bisa menggambar dasi dengannya. Aku tidak gila, jika kamu punya kesempatan, kembalilah dan tanyakan pada suami mertuamu Xiaoyan, kenapa aku? Tapi kurasa kamu seharusnya tidak memiliki kesempatan itu. Terima, Azure Mu Ying seluruh tubuh Ying dipenuhi dengan kekuatan api suci yang menghancurkan fluktuasi. Sepertinya orang ini telah kehilangan akal sehatnya. Lebih baik aku menjatuhkannya terlebih dahulu, jika tidak maka akan sulit untuk menarik pembangkit tenaga listrik dari keluarga kerajaan Xuanling. Mata indah Cailin bergerak sedikit,
dan kemudian dia mengatakan sesuatu. Begitu suara itu jatuh, kekuatan misterius yang mengandung 10 warna tiba-tiba muncul di tubuh halus itu. Dan dengan munculnya kekuatan 10 warna ini, ekspresi Mu Yingying yang biru-biru menjadi aneh. Ini sebenarnya adalah kekuatan dari 10 warna langit menelan piton, gumam Azure Mu Yingying. Jelas dia tahu tirani dari 10 warna menelan piton, itu adalah raksasa yang nyata. Kekuatan 10 warna, satu warna menyegel langit. Tekan aku, dan kekuatan 10 warna muncul dari tubuh halus Cailin, dan tanpa berhenti sama sekali, itu diproyeksikan ke arah birunya Mu Yingying. Namun, Cailin melakukan pekerjaan dengan baik. Kekuatan ini tidak merusak, dan beberapa di antaranya hanya jejak kekuatan penindasan. Bahkan jika itu mengenai biru Mu Yingying sepenuhnya, itu tidak akan menyebabkan banyak kerusakan serius padanya. Ingin menekanku, Azure Mu Yingying menyaksikan kekuatan tak tertahankan dari 10 warna menyerangnya. Lengkungan lucu muncul di sudut mulutnya, dan kemudian dia menunjukkan senyum sinis. Kekuatan api suci. Api suci meledak. Ketika kekuatan 10 warna Cailin hendak menyerang biru langit Mu Yingying, biru langit Mu Yingying mengeluarkan kemarahan centil, dan api biru terang tiba-tiba muncul di itu meledak di depan itu, berubah menjadi lingkaran api yang tak tertandingi, langsung menelan kekuatan 10 warna. Orang ini, ketika Cailin melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan sedikit kerutan di matanya. Jika bukan karena fakta bahwa orang ini mungkin ada hubungannya dengan Xiao Yan, Cailin akan membunuhnya puluhan kali dengan temperamen Ratu Medusa di masa lalu. Ratu Medusa, atas kerusakan yang telah dilakukan Xiao Yan padaku, mari kita ambil kembali sedikit minat darimu dulu. Mu Yingying biru-biru menatap Cailin dengan matanya yang indah, tapi niat membunuh yang panik adalah tiba-tiba muncul. Tidak, dia adalah istri Xiao Yan, aku tidak bisa. Tetapi ketika Azure Mu Yingying hendak membunuhnya, tubuh biru di tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan gelombang samar berkata suara. Kamu lupa apa yang dia lakukan padamu? Apakah kamu layak? Saat berikutnya, tubuhnya dicat biru, dan dia bertanya dengan nada tegas. 8,1, Zhong Wen Wang O, Hi, 8M. Selama dia baik, aku tidak menyesal. Terkejut dengan nada tegas seperti itu, warna biru di tubuh Mu Yingying perlahan memudar. Dengarkan saja dengan lemah. Hei, mendengar kekuatan api suci yang dia jaga mengatakan demikian, kekuatan api suci perlahan memudar, tetapi meninggalkan suara yang agak kesal. Puff, tapi setelah melakukan semua ini, Mu Yingying menjadi lemah, dan kemudian melompat turun langsung dari udara menuju gurun di bawah. Mencicit, melihat ini, Cailin buru-buru menangkapnya, dan kekuatan lembut terus memasuki tubuhnya. Wanita yang baik seperti itu layak untuknya. Dan Mu Yingying memandang Cailin yang sangat menjaga dirinya sendiri, dan setelah menggumamkan kalimat terakhir, dia menutup matanya sepenuhnya. Jelas, menggunakan roh api suci 2 kali sebelum dan sesudah terlalu berat baginya. Gadis ini, aku tidak tahu apa yang telah dilakukan pria itu Xiao Yan. Kali ini, ketika aku mengetahui tentang keluarga Medusa, aku harus menanyainya dengan cermat. Cailin membaca dari kata-kata Mu Yingying barusan, sepertinya telah mendengar beberapa implikasi, dan kemudian berkata, sekarang, mari kita kembali ke wilayah dulu. Cailin memeluk Mu Yingying di tangannya, bersiap untuk bangun dan pergi ke wilayah keluarga Medusa. Tapi saat ini, ruang di atas gurun tempat Cailin berada tiba-tiba menjadi gelap gulita. Dalam kegelapan, kekuatan yang sangat jahat perlahan merangkak keluar. Formasi, kekuatan jahat dari ras alien. Begitu kegelapan muncul, Cailin tahu ada yang tidak beres, tapi jelas sudah terlambat untuk melarikan diri saat ini. Hei, Ratu Medusa, kali ini, aku khawatir kamu tidak bisa melarikan diri. Dan setelah kegelapan menyelimuti, suara yang agak familiar bergema di ruang gelap ini. Raja Xuanling, Cailin Bei menggigit bibirnya dan berkata sedikit. Ratu Medusa, sebaiknya kamu patuh dan menangkapnya. Dalam hal ini, saya masih bisa menderita lebih sedikit dari daging dan darah. Raja Xuanling, mengenakan rusa roe kerajaan, berdiri di atas ruang gelap pada ketinggian di bawah 0, dan berkata kepada Cailin di bawah, di sampingnya, di sana adalah 2 jubah hitam, menutupi sosok. Hanya saja salah satu sosok itu, setelah melihat sosok cantik di lengan Cailin, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar, tetapi Raja Xuanling tidak menemukannya. Sial, tempat ini terlalu jauh dari wilayah klan Medusa, aku khawatir mereka tidak akan bisa datang.
Ini masalah. Dan pada saat ini, tampilan jelek akhirnya muncul di wajah Cailin, wajah cantik, jika dia sendirian, tidak akan sulit untuk melarikan diri dari formasi gelap ini, tetapi sekarang dia tidak sendirian, tetapi dua. Selain itu, di antara dua orang di samping Raja Xuanling, bahkan ada napas satu orang, yang mengejutkan Cailin. Kelelawar gelap, keluar. Mereka berdua, yang tidak bereaksi ketika Raja Xuanling melihat ini, segera berkata kepada kegelapan tanpa ragu-ragu. Qi Cheng Qi, suara Raja Xuanling baru saja jatuh, dan tiba-tiba di ruang gelap, kelelawar yang tak terhitung jumlahnya berkedip dengan aura aneh dan jahat muncul secara langsung, dan kemudian dengan panik tersapu oleh skala warna. Kekuatan 10 warna, transfer luar angkasa. Cailin juga tahu bahwa bertarung secara sembrono sama sekali tidak mungkin, jadi dia langsung menggunakan kekuatan luar angkasa untuk bersiap kabur dari sini. Kondensasi. Ketika kekuatan 10 warna muncul di tubuh Cailin, sosok berjubah di samping Raja Xuanling maju selangkah, dan kemudian suara agung tiba-tiba bergema di ruang ini. Dua dewa pertarungan bintang. Melihat bahwa transfer ruang yang akhirnya dia ringkas langsung dihancurkan oleh sosok misterius itu, Cailin juga berkata dengan suara tanpa suara. Hanya saat berikutnya, tubuh Cailin dan Mu Yingying keduanya terbungkus kelelawar gelap. Dengan pembungkus, kekuatan keduanya juga turun dengan cepat. Jelas, peran kelelawar gelap adalah untuk memenjarakan kekuatan. Hahaha, Piton menelan 10 warna. R2 Shengyan, ayo pergi. Melihat dua gadis yang mudah ditundukkan, ledakan ekstasi muncul di wajah Raja Xuanling, dan kemudian menghilang dengan segera. Setelah Raja Xuanling menangkap Mu Yingying dan Cailin, dia tidak berhenti di situ, dan bergegas kembali ke keluarga kerajaan Xuanling tanpa henti. Setelah Raja Xuanling kembali, hampir semua anggota keluarga kerajaan Xuanling bergerak dengan gugup menuju Xuanling. Keluarga kerajaan dimobilisasi sekitar, dan kewaspadaan di kota Xuanling semakin ketat. Di sisi lain, Xiao Yan masih berada di wilayah klan Medusa, menyempurnakan Su Shengdan, tetapi dengan tindakan ergo, sekte super lainnya di Xuantian Shan menjadi sangat gugup. Markas besar Paviliun Dupa. Paviliun pembakaran dupa hari ini berbeda dari masa lalu, para murid hampir tidak melihat siapapun, dan bahkan udara penuh dengan ketegangan dan penindasan. Bagaimanapun, setelah akhir kompetisi sekte, Xiao Yan dan Mu Yingying mundur dari sekte, menyebabkan banyak murid kehilangan napas. Pada saat ini, sosok besar yang cukup untuk mengguncang Xuan Shantian perlahan berjalan menuju ruang pertemuan markas besar Paviliun Fenxiang. Orang-orang dari Istana Sunyi Kuno dan Wan Jianmen ada di sini. Pada saat ini, perlindungan tingkat tinggi dari Paviliun Fenxiang, di atas domain surga yang terbakar, Su Jin, Bai Ya, dan sekelompok puncak Paviliun Fenxiang berada berkumpul di sini, seolah menunggu sesuatu. Di wilayah surga yang terbakar, orang-orang kuat dengan aura tirani juga tiba seperti yang dijanjikan. Bambo Bara, kenapa kamu tidak melihat Fentian? Ruang melonjak, dan dua pria kuat muncul. Di Wei Wei melirik mereka berdua, Su Jin bertanya dengan santai. Hei, Tuan Paviliun telah keluar dan belum kembali, jadi saya akan bertindak sebagai Tuan Paviliun untuk saat ini. Wan Jianmen Jiu Jianxian dan Tuan Aula Kuno terpencil Huang Li, silakan masuk. Hanya ada dua orang yang tersisa. Su Jin tersenyum. Begitukah? Ayo pergi. Jika kebenarannya adalah seperti yang dikatakan para murid, bahwa keluarga kerajaan Xuanling berkolusi dengan ras jahat asing, maka kali ini, keluarga kerajaan Xuanling mungkin akan dimusnahkan dari Xuantian kami 3 hari. Jiu Jianxian mendengar kata-kata itu, mengeluarkan anggurnya, kendi sedikit. Setelah meneguk beberapa teguk, dia berjalan berdampingan dengan kepala istana dari Istana Sunyi Kuno dan berjalan langsung ke ruang konferensi Paviliun Fenxiang. Melihat ini, Su Jin dan yang lainnya mengikuti, tetapi pada saat ini, ruang konferensi sudah meledak. Silsilah macam apa keluarga kerajaan Xuanling ini, dan mereka berani secara terang-terangan berkolusi dengan suku-suku jahat di luar wilayah itu. Apakah mereka melupakan penampilan dunia dakian kita ketika dikikis oleh suku-suku jahat di luar wilayah itu? Berdiri langsung dan berkata dengan marah, tetapi pria ini memiliki boneka kecil yang tergantung di tubuhnya. Melihat dari dekat, itu sama dengan manusia biasa, sangat realistis. Haha, Tuan Istana Wayang, jangan sabar, mari kita tunggu sampai semua orang ada di sini. Melihat Tuan Istana Wayang begitu marah, kedua wanita yang duduk di sebelah yang pertama berbicara secara bersamaan.
Tuan Paviliun Wanhua, ketua sekte dari Sekte Racun, dan kepala istana dari rumah boneka juga duduk sedikit setelah melihat suara kedua wanita itu. Jelas, dia tahu bahwa kekuatan kedua pria kuat itu, di depannya bukan miliknya. Dan saya tidak tahu mengapa, sejak Ventian meninggalkan Bea Cukai, tampaknya situasi antara tiga kekuatan Paviliun Wanhua, Paviliun Fenxiang, dan Sekte Racun telah sangat meningkat. Ini, setelah kepala istana boneka duduk, 4 sosok dengan aura tirani perlahan datang ke ruang konferensi. Apakah kalian semua sudah tiba? Zhu Jin tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata sambil menyaksikan pembangkit tenaga listrik dari beberapa sekte berkumpul di bawah. Zhu Tua, sekarang masalah keluarga kerajaan Xuanling sudah dekat. Bahkan jika kami mengirim sinyal untuk mengundang sekte super utama di Xuantian untuk datang berdiskusi, hanya sekte ini yang datang. Sekte lain menolak satu persatu. Mu Suzi melangkah maju dan berkata, Rumah Boneka, Aula Sunyi Kuno, Wan Jianmen, Lembah Pil, Aula Api Penyucian, Paviliun Wanhua, Sekte Racun. Petik 2. 7 sekte, dan Zhu Jin juga melirik ke 7 orang di bawah dan berkata langsung. Petik 2. Hal-hal yang dilakukan oleh keluarga kerajaan Xuanling jelas bagi semua murid mereka. Karena sekte lain tidak ingin berdiri, saya khawatir itu untuk keegoisan mereka sendiri. Lagi pula, ketika keluarga kerajaan Xuanling melakukannya, bahkan jika itu memang benar, latar belakang dan kekuatannya tidak boleh diremehkan. Petik 2. Jika mereka bertarung habis-habisan, saya khawatir itu akan menyebabkan korban yang mengerikan bagi murid-murid mereka. Begitu suara Zhu Jin jatuh, seorang pria mengenakan pakaian mahal memandang Wei Wei dan membuka mulutnya, dan suaranya penuh ketidakpuasan dengan keluarga kerajaan Xuanling. Orang tua ini sekarang adalah pemimpin Pil Valley, Ye Qingtian. Petik 2. Terlepas dari kekuatannya, dia hanya berada di tahap tengah dari One Star Fighting Immortals, tetapi dia memiliki identitas mengejutkan lainnya. Apoteker pemurnian kelas 4 peringkat abadi. Jadi bahkan kesempurnaan abadi pertarungan bintang 1 yang kuat harus sopan 3 poin. Dan Gu Ye Qingtian, bagaimana menurutmu? Sambil menyaksikan lelaki tua itu berbicara, Zhu Jianxian di samping sedikit menyipitkan matanya, dan bertanya, jelas apakah Dan Gui mendukung perang ini, saya khawatir masalah ini bisa dilakukan. Sekte dan individu berani membandingkan dengan Pil Valley yang kaya. Menurut ide saya, satukan kekuatan 8 sekte kami dan bersama-sama bunuh keluarga kerajaan Xuanling. Petik 2. Di antara mereka, semua jenis pil obat yang dibutuhkan untuk pertempuran, saya telah keluar dari Pil Valley. Orang tua yang dikenal sebagai Pil Ghost Ye Qingtian berkata dengan cukup mendominasi. Begitu kata ini keluar, seluruh ruang konferensi segera menjadi sunyi, dan semua orang terkejut. Belum lagi, hanya itu yang dibutuhkan dalam pertempuran. Pil, saya khawatir itu adalah angka astronomi, belum lagi pil yang dibutuhkan untuk bertarung di level pertarungan abadi ini bahkan lebih berharga. Karena Dan Gui telah menjelaskan masalah ini, maka aku akan membuka jendela dan berbicara dengan fasih. Kali ini aku mengundang kalian semua untuk datang, sebenarnya, untuk masalah ini. Kompetisi sekte, di Sungai Darah, aku percaya ada sekte yang tak terhitung jumlahnya. Murid-murid semuanya telah menemukan aura klan jahat ekstrateritorial di antara murid-murid keluarga kerajaan Xuanling. Jika ada 1 atau 2, ada begitu banyak buku, saya khawatir mereka tidak ada hubungannya dengan keluarga kerajaan Xuanling. Dan makhluk luar angkasa, keserakahan dan kejahatan ras jahat, saya yakin Anda semua sudah mengetahuinya, kata Zhu Jin sedikit. Alasan mengapa Zhu Jin mengundang pembangkit tenaga listrik dari 7 sekte ini adalah karena dalam pertempuran sebelumnya antara langit dan bumi, nenek moyang dari 7 sekte ini memiliki keluhan mendalam dengan ras jahat asing. Meskipun Anda dapat yakin, Raja Xuanling dan pembangkit tenaga listrik lainnya, Master Paviliun kami secara alami akan menghadapinya. Tampaknya melihat keraguan beberapa pembangkit tenaga listrik di sini, Zhu Jin berkata di tengah. Kekuatan murid-murid keluarga kerajaan Xuanling dapat meroket di bawah kekuatan klan jahat di luar kerajaan, dan saya khawatir anggota senior keluarga kerajaan Xuanling juga. Meskipun Zhu Jin berkata demikian, orang-orang di Aula Api Penyucian masih bingung. Tuan Paviliun telah menerobos, jadi Anda dapat yakin. Dan keluhan antara Paviliun Fenxiang kami dan keluarga kerajaan Xuanling bukan 1 atau 2 hari, kata Zhu Jin Zaidu.
Kita secara alami akan keluar semua. Zhu Jin mengungkapkan hubungan yang kuat di antara mereka, dan memberi semua orang kepastian, dan dengan dukungan kuat dari Wan Jianmen dan Dangu, beberapa kasus lain orang-orang kuat juga mengangguk. Jika itu masalahnya, maka kembalilah untuk memperbaiki sekte. 5 hari kemudian, pimpin para elit sekte untuk membentuk tentara aliansi pemusnahan iblis, dan diskusikan keluarga kerajaan Xuanling bersama-sama. Semua orang yang hadir berkata serempak. Tetapi setelah semua orang di paviliun Fenxiang dengan gugup mengumpulkan banyak orang kuat untuk membuka pertemuan, suasana seluruh Xuan Santian menjadi sangat tegang. Zhu Jin, bagaimana dengan Fentian? Setelah 5 sekte lainnya pergi, Master Paviliun-Paviliun Wan Hua dan Master Sekte beracun tinggal dan bertanya kepada Zhu Jin. Bagaimanapun, hubungan antara kedua putri dan Fentian cukup dekat, tidak buruk. Tuan Paviliun telah meninggalkan sekte sejak kompetisi sekte dibuka. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Jika tidak, dengan kepribadian pemilik paviliun, Xiao Yan pasti akan muncul ketika dia mundur dari sekte. Zhu Jin juga sedikit bingung. Karena Fentian dan Xiao Yan tampaknya memiliki beberapa kesepakatan, dan Xiao Yan juga menyelamatkan Yin Tong, karena suatu alasan, Fentian tidak akan membiarkan Xiao Yan melakukan ini. Aku tidak tahu kenapa, tapi aku merasa sangat kesal baru-baru ini. Kuharap aku terlalu banyak berpikir. Setelah selesai berbicara, Master Paviliun dari Wan Hua Paviliun pergi dari sini. Sulit untuk menemukan lawan, dan aku jangan terlalu khawatir. Jika Fentian kembali, ingatlah untuk memberitahu saya sesegera mungkin. Master Sekte Racun meninggalkan kalimat dengan dingin dan pergi. Keluarga Kerajaan Xuanling, 5 hari dari sekarang, mari kita memahami sepenuhnya keluhan dan keluhan selama bertahun-tahun. Zhu Jin melihat ke kejauhan, bergumam, dan kemudian pergi bekerja. Di sisi lain, kota Xuanling. Hei, apakah kamu pernah mendengarnya? Keluarga Kerajaan Xuanling tampaknya telah memprovokasi sesuatu yang tidak bersih, yang menyebabkan sekte Super Xuan Santian lainnya mencoba untuk bergabung untuk menghadapinya. Orang-orang datang dan pergi, tetapi pada saat ini waktu beberapa tokoh sedang berdiskusi dengan suara rendah. Hei, lihat ketidaktahuanmu. Tuanku, izinkan saya memberitahu Anda. Dikatakan bahwa keluarga Kerajaan Xuanling diam-diam berkolusi dengan klan jahat asing untuk mencoba menguasai benua Xuanling. Sekte super lainnya tidak tahan, jadi mereka memutuskan untuk bergabung. Salah satu tokoh berkata dengan penuh kemenangan. Ras jahat ekstrateritorial, apa itu? Seseorang bertanya dengan suara keras. Oh, bagaimana saya bisa memberitahu Anda tentang ini? Bagaimanapun, alien sangat jahat, dan kita semua manusia membenci keberadaan. Karena keluarga Kerajaan Xuanling berani memprovokasi mereka dengan risiko besar, saya seharusnya berpikir dari dulu. Petik 2. Mari kita lihat bagaimana keluarga Kerajaan Xuanling akan menghadapinya. Beberapa bisikan terus muncul, memberitahu orang banyak yang lewat tentang masalah ini, sehingga orang banyak di kota Xuanling saat ini tidak takut pada Kerajaan Xuanling keluarga kurang, karena takut mereka akan memakan orang tanpa meludah tulang. Dan di keluarga Kerajaan Xuanling tidak jauh dari kota Xuanling. Rajaku, itu tidak baik. Di luar istana, suara tergesa-gesa muncul secara langsung, dan kemudian sosok seperti petir menyapu pintu masuk utama istana dan berlari menuju Raja Xuanling. Ada apa? Keributan seperti itu. Raja Xuanling mengerutkan kening dan berteriak marah ketika mendengar ini. Rajaku, menurut laporan rahasia bawahanku, aliansi pemusnahan iblis terdiri dari 8 sekte super paviliun dupa pembakaran, Paviliun Wan Hua, Sekte Racun, Wan Jianmen, Istana Kuno yang Sunyi, Pil Lembah, Aula Penyucian, dan Istana Boneka. Dalam 5 hari, kita akan sepenuhnya diserang oleh keluarga Kerajaan Xuanling kita. Dan sosok itu juga berkata dengan tergesa-gesa, suaranya penuh ketakutan. Meskipun keluarga Kerajaan Xuanling memiliki karir yang hebat, tetapi menghadapi upaya bersama dari 8 sekte super, saya khawatir tidak mungkin untuk lolos dari kematian. Dimengerti, ayo pergi. Sesuai dengan rencana semula, Raja Xuanling sepertinya sudah mengharapkan adegan ini sejak lama, tanpa panik sedikit pun. Ucapnya ringan saja, tapi rajaku, apakah biayanya terlalu tinggi? Mata-mata itu masih bertanya. Jika kamu menyerah, kamu akan mendapatkannya. Ini disebut meletakkan tali panjang dan menangkap ikan besar.
Tapi aku tidak menyangka bahwa Burning Incense Pavilion akan menyerang kita lebih dulu, hal-hal langsung di Sungai Darah. Tapi ini semua, tidak masalah lagi, saya sudah menelan Gorevian, jadi sampah di bawah komandonya harus memiliki beberapa efek. Ayo, undang para pemimpin sekte super utama di Suantian 3 hari, 5 hari kemudian, di Gunung Xuanling, adakan upacara pemusnahan iblis. Mari kita gunakan Gorevian untuk membiarkan semua pembangkit tenaga listrik hidup dan membuka pintu ke dunia baru untukku. Waktu, seluruh pembangkit tenaga listrik Suantian-Santian akan dapat menyaksikan momen kejayaan itu. Hahaha, Raja Xuanling tertawa liar. Ya, ketika mata-mata itu mendengar kata-kata itu, dia langsung turun. Puff, dengan suara, dua sosok muncul di samping Raja Xuanling. Kedua tokoh ini adalah Xuan Chang dan Yan Qi. 8,1, Zhongwen Wang Oo, Hi, 8M. Kekuatan dari 10 warna Sky Swallowing Python tidak boleh diremehkan, tetapi untuk sementara ditekan olehku. Xuan Chang berkata sedikit. Selain itu, api suci itu juga tenang, tetapi telah disembunyikan oleh kami di Gunung Xuanling. Selama waktunya tiba, itu bisa ditelan. Yan Qi di samping juga berbicara. Ini sangat bagus, kata Raja Xuanling sambil tersenyum. Yan Qi, ada satu hal lagi yang perlu kamu lakukan. Saat berikutnya, kata Raja Xuanling. Rajaku, tolong bicara, kata Yan Qi. Pergi ke istana bawah tanah, tangkap semua pembangkit tenaga listrik yang tersisa oleh Gorevian, dan kirim mereka ke Gunung Xuanling untuk disegel. 5 hari kemudian, saya akan mengundang banyak ahli dari Sekte Super Suantian untuk bersama-sama menghancurkan iblis dan sepenuhnya memusnahkan Jenderal Iblis Darah, kata Raja Xuanling. Oke, Yan Qi mendengar kata-kata itu, dan langsung melakukannya, membiarkan para Gorevian menjadi tirani, dan di depan kekuatan api suci, dia seperti wanita tanpa kekuatan ayam. Rajaku, trikmu benar-benar brilian. Ini adalah bola jiwa. Kekuatan jiwa semua orang kuat di keluarga kerajaan Xuanlingku. Selama kita memiliki benda ini, kita bisa menjadi tak terkalahkan. Bahkan jika pembangkit tenaga listrik di keluarga kerajaan kita cacat, mereka masih bisa mengendalikannya. Tidak lama kemudian, Guru Nasional Wenzi juga berbicara perlahan. Alien telah menanam kutukan darah di keluarga kerajaan Xuanling mereka, tidak memiliki bantuan rahasia Raja Xuanling. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Sayangnya, beberapa orang kuat masih secara naif berpikir itu adalah hal yang baik dan disimpan dalam kegelapan. Wenzi, kamu telah membantuku berkali-kali. Setelah waktu ini, aku pasti tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Awalnya, Gorevian ingin mengendalikan benua Xuanling melalui aku, tetapi itu dimentahkan olehku, kematian. Raja Xuanling tertawa. Ngomong-ngomong, Rajaku, ada satu hal lagi. Wenzi berkata seolah dia mengingat sesuatu. Klan Jiwa mengirim pembangkit tenaga pertarungan abadi lainnya, dan tampaknya mereka ingin melakukan sesuatu kepada kita, kata Wenzi. Apakah Anda memiliki koordinat spesifik mereka? Raja Xuanling berkata dengan sungguh-sungguh. Ya, kata Wenzi. Xuan Chang, kali ini kamu pergi. Tidak seorang pun dari klan Jiwa dan Sulaiman akan tertinggal. Setelah Raja Xuanling mendengar kata-kata Wenzi, niat membunuh muncul di wajahnya. Ya, Tuan. Xuan Chang setuju dengan lembut dan meninggal dalam sekejap, jelas tidak tahu kemana dia pergi. Selanjutnya, sebarkan berita tentang upacara pemusnahan iblis. 5 hari kemudian, Xuan Santian akan membuka dunia baru. Setelah Raja Xuanling menyelesaikan semua ini, dia dengan erat memegang bola jiwa di telapak tangannya dan tertawa rakus. Dalam senyum itu, telah lama menghilang, tetapi itu sangat menakutkan, seperti setan. Dengan aliansi pemusnahan iblis dari 8 sekte super dan upacara pemusnahan iblis dari keluarga kerajaan Xuanling, Xuan Santian berada dalam situasi yang bergejolak saat ini, dan situasinya menjadi sangat tegang. Dalam domain klan Medusa di gurun kematian yang sepi. Ho, Susengdan ini benar-benar tidak mudah untuk disempurnakan. Di ruang rahasia, Xiaoyan melihat pil seukuran mata naga di tangannya, dan tidak bisa menahan senyum di sudut mulutnya. Sejak meroketnya kekuatan jiwa, keterampilan pemurnian obat Xiaoyan juga meningkat, jadi meskipun Susengdan berpangkat tinggi, dia berhasil disempurnakan oleh Xiaoyan. Sekarang semua yang melahap api suci sudah siap. Langkah selanjutnya adalah menunggu utusan iblis darah terbunuh, dan kemudian kamu bisa melahap wajah hantu dan nyala jiwa.
Hanya saja aku tidak tahu sampai sejauh mana kekuatan dan Fen Jue bisa meroket setelah menelan api suci ini. Xiao Yan menyingkirkan Su Sengdan dan segera berkata. Namun, Xiao Yan juga sangat bingung. Api jiwa wajah hantu ini hanya bisa digunakan dan tidak bisa ditelan, yang membuat Xiao Yan tidak berdaya. Oh, baiklah, ayo kita keluar dulu. Hitung waktunya, seharusnya sebulan. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, dia bangkit dan berjalan menuju ruang rahasia. Hehe, adik Xiao Yan keluar. Ketika Xiao Yan baru saja keluar dari ruang rahasia, sesosok ular muncul diam-diam. Siapa? Xiao Yan tidak bisa menahan kaget ketika mendengar kata-kata itu, karena tidak ada jejak sumber suara ini, yang cukup untuk menunjukkan tirani kekuatannya. Aku, dengan suara Xiao Yan, sosok itu perlahan berjalan keluar. Raja Ular Senior, melihat ini, Xiao Yan juga menunjukkan rasa hormat. Bagaimanapun juga, Raja Ular dan Sefu adalah tangan kanan Cailin, dan mereka tidak menyia-nyiakan upaya untuk membantunya. Senang pergi keluar, waktu berlalu perlahan di kamar rahasia. Baru sekitar 3 hari sekarang. Raja Ular tersenyum. Xiao Yan juga tertawa. Ayo pergi, sudah lama sejak kamu meninggalkan Bea Cukai. Ada beberapa kenalan yang ingin kamu temui. Melihat Xiao Yan pulih dari luka-lukanya, kata Raja Ular. Senior, pimpin jalannya, kata Xiao Yan tanpa ragu-ragu. Ayo pergi. Mereka saling memandang, dan kemudian Raja Ular pergi bersama Xiao Yan. Istana Kristal Keluarga Medusa. Mu Suzy, mengapa kamu datang ke wilayah keluarga Medusa kami? Pada saat ini, sosok tua Mu Suzy perlahan muncul di sini. Aku di sini karena 2 alasan. Satu untuk Master Pavilion kami, dan yang lainnya untuk Xiao Yan, kata Mu Su sedikit. Hahaha, candaan, Xiao Yan telah meninggalkan pavilion dupa pembakaranmu. Apakah kamu masih ingin ada hubungannya dengan dia? Dan bagaimana kekuatan Ventian bisa muncul di klan Medusa kita? Mei Lan buru-buru tertawa di antara orang-orang ular. Kamu tidak bisa mengatakannya seperti ini. Mu Suzy berkata tanpa ragu ketika dia mendengar kata-kata itu. Diam, Mu Suzy, lebih baik kamu menceritakannya. Melihat banyak pemimpin tingkat tinggi dari klan Medusa ada di sini, Sefu langsung berdiri dan mengatakan sesuatu. Hubungan antara keluarga Medusa dan Pavilion Ventian cukup baik, berkali-kali keluarga kerajaan Xuanling ingin sepenuhnya mengepung dan menekan keluarga Medusa, tetapi dengan bantuan Pavilion Ventian. Istana Tuan Kayu, tepat ketika Mu Suzy ingin berbicara, sebuah suara yang familiar keluar. Xiao Yan, tidak apa-apa. Saat Mu Suzy melihat sosok Xiao Yan keluar, dia tidak bisa menahan perasaan lega pada pupil matanya. Jelas, ketika Xiao Yan pensiun dari sekte, Mu Suzy merasa sedikit banyak bersalah. Apa yang terjadi saat itu? Mu Suzy tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata. Palace Masterwood, aku tahu semuanya. Tidak apa-apa, kata Xiao Yan dengan senyum bebas dan santai. Dia tahu bahwa dalam situasi itu, tidak diragukan lagi itu adalah langkah yang tidak menguntungkan Pavilion Ventian. Karena semua orang telah tiba, kemudian mari kita bicara tentang hal-hal besar. Sefu juga melihat Xiao Yan meninggalkan Bea Cukai dan segera berkata, saat banyak pembangkit tenaga listrik mengangguk, ada fluktuasi tenang yang luar biasa di Crystal Palace. Ada apa? Karena Xiao Yan baru saja keluar dari retret, dia tidak tahu apa yang terjadi. Aku akan datang dulu. Semua orang tahu bahwa keluarga kerajaan Xuanling akan mengadakan upacara pemusnahan iblis dalam 2 hari ke depan, kan? Mu Suzy mengangkat kepalanya sedikit dan berkata kepada Sefu. Keluarga kerajaan Xuanling yang brengsek ini jelas-jelas berkolusi dengan klan jahat asing, tapi sekarang mereka menggunakan klan jahat asing sebagai kedok. Aku benar-benar tidak tahu obat apa yang mereka jual di labu itu. Dan ketika dia mendengar ini, Mobile tidak tahan Zu memarahi secara langsung, jelas membenci keluarga kerajaan Xuanling. Ular tua, apa yang ada dalam pikiranmu? Melihat orang-orang di sekitarnya yang memarahi keluarga kerajaan Xuanling, Mu Suzy bertanya kepada Sefu. Keluarga kerajaan Xuanling mungkin tidak ingin menjadi musuh publik Xuan Santian. Jangan katakan apakah mereka telah berkolusi dengan klan jahat asing, tetapi mereka sebenarnya memiliki kekuatan klan jahat asing. Dengan bantuan kekuatan klan jahat luar angkasa itu, saya khawatir kekuatan keseluruhan keluarga kerajaan Xuanling kini telah mencapai ketinggian baru. Dan menurut dugaanku,
keluarga kerajaan Xuanling sangat ingin mengeluarkan klan jahat asing untuk melenyapkannya. Aku khawatir mereka telah menemukan cara yang lebih kuat daripada klan jahat asing. Jadi upacara pemusnahan iblis keluarga kerajaan Xuanling kali ini mungkin sarang macan lontan, dan tidak mudah untuk ditembus, kata Shefu. Dengan paviliun dupa pembakaran kami sebagai andalan, 8 aliansi pembunuh iblis telah dibentuk. Ketika saatnya tiba, mereka akan dimusnahkan pada saat upacara pemusnahan keluarga kerajaan Xuanling. Mu Suzi mendengar kata-kata itu dan berkata dengan sungguh-sungguh. Tidak, kecuali paviliun Wanhua dan sekte racun, 5 sekte lainnya tidak terlalu bisa diandalkan. Dan jika kekuatan keluarga kerajaan Xuanling terlalu kuat, saya khawatir 5 sekte akan mundur secara langsung ketika mereka dalam bahaya. Ketika saatnya tiba, kamu akan sendirian, kata Shefu tajam. Ada pertumpahan darah dengan keluarga kerajaan Xuanling. Sekarang hanya ada 2 kekuatan kamu dan aku, ditambah paviliun Wanhua dan sekte racun, jadi pada akhirnya, aku khawatir itu hanya pertempuran yang menentukan antara pasukan kita, menggelengkan kepalanya dan berkata, jelas untuk kasus-kasus lain tidak terlalu dapat dipercaya. Pernyataan ini masuk akal. Mu Suzi awalnya ingin berdebat, tetapi setelah memikirkannya dengan hati-hati, 5 sekte lainnya tidak memiliki banyak darah dan kebencian yang mendalam terhadap keluarga kerajaan Xuanling. Jika mereka dalam bahaya, mereka hanya akan melindungi diri. Jadi kali ini untuk menghancurkan iblis, keluarga Medusa kita akan melakukan yang terbaik. Kembali dulu, tunggu kami memperbaiki kekuatan klan, dan 2 hari kemudian, kami akan melawan Gunung Xuanling. Shefu juga dengan jelas menyatakan sikapnya. Kalau begitu, aku akan berterima kasih atas nama Master Pavilion, kata Mu Suzi. Istana Tuan Kayu, aku akan kembali bersamamu. Saya belum mengucapkan selamat tinggal kepada banyak saudara senior. Saat berikutnya, suara hangat Xiaoyan juga bergema, dan setiap kali dia memikirkan banyak murid di Pavilion Fenxiang, hatinya tidak bisa tidak hangat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Jangan lupa subscribe dan share channel Mimin ke teman-teman kakak. Terima kasih.